Dengan firman Tuhan, mari saja Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama sekalipun tidak bisa tatap muka dan hanya tatap layar. Semua ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Bapak, kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi buat Tuhan supaya kami bisa melihat kebaikan Tuhan makin dinyatakan. Biarlah kami terbilang sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pujian penyembahan sudah kami naikkan kepadamu Bapa. Sungguh biarlah itu menjadi harum-haruman yang menyenangkan hatimu. Dan kalau pada siang hari ini kami rindu supaya Tuhan menyempurnakan ibadah virtual kami dengan memberikan firman Tuhan, dan supaya setiap kami betul-betul merasakan kehadiran Tuhan di rumah kami masing-masing. Ada kebangunan rohani, ada pertolongan, ada keajaiban, bahkan ada kelegaan yang Tuhan berikan lewat hadirat Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, berkati sarana internet, urapi senantiasa, supaya bisa menjadi sarana buat Tuhan berbicara bagi sekalian kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, izinkan kami membuka hati kami, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan, pegangan, tuntunan, bahkan pelita yang menerangi jalan hidup kami sepanjang tahun 2022 ini. Kami nggak bisa hidup tanpa Tuhan, itu sebabnya kami membutuhkan Tuhan untuk membimbing kami sepanjang langkah-langkah kami. Bicara dengan kami Bapa, selayaknya seorang sahabat yang berbicara dengan sahabatnya, selayaknya seorang mempelai yang berbicara dengan kekasihnya, bahkan bagaikan seorang ayah yang berbicara dengan anaknya. Tuhan bicara dengan kami pada siang hari ini. Ini hati kami Bapa, siap ditabur dengan benih firman Tuhan yang terbaik, tanah hati kami siapkan untuk menerimanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Senang sekali siang hari ini saya mendapatkan kehormatan dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lim, dan juga segenap pengurus gereja GBI Jatinegara Timur. Dan saya bersyukur sekali mendapatkan kehormatan ini. Ya, nama saya Pendeta Samuel Irwan Santoso. Saya Gembala Jemaat Gereja Betel Indonesia juga. Jemaat Keluarga Imamat Rajani di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Bapak Ibu ya. Kota Bontang itu letaknya kurang lebih 120 km ke arah utara dari Samarinda. Cukup jauh dari ibu kota negara, sekitar 6 jam, Bapak Ibu ya. Itu makan waktu kurang lebih 6 jam dengan jarak 300 km, itu baru sampai di ibu kota negara yang baru. Jadi kami sekarang orang ibu kota, Bapak Ibu orang daerah. Ya, dan sekarang sedang dalam penggarapan pengerjaan IKN di sana. Kota Bontang cukup unik, kota pelabuhan. Namanya Bontang karena dulu katanya orang Bontang suka ngebon sama ngutang gitu. Makanya dibilang kota Bontang. Dan saya mengembalakan di sini sejak tahun 2004. Jadi sekarang udah hampir kurang lebih 17 tahun saya mengembalakan. Dan saya dikaruniai 3 orang anak dan hanya satu-satunya istri saya yang menemani saya mengembalakan. Saya juga sebagai seorang dosen di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia Surabaya. Saya mengajar S2 dan S3 dan juga saya sebagai seorang ketua badan pekerja atau badan pengurus daerah ya di wilayah Kalimantan Timur. Ada kurang lebih 110 GBI yang saya pimpin di sini selama periode ini, dan doakan dalam kondisi saya yang terbatas, saya bisa melayani Tuhan sampai garis akhir saya. Mengapa terbatas? Ya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pendeta yang tidak punya air mata atau pendeta tanpa air mata ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube atau mungkin kesaksian, karena saya juga sering diundang di beberapa gereja di wilayah Jakarta, dan saya tidak punya air mata, jadi setiap beberapa menit mesti ditetes obat saya dengan ini Bapak Ibu ya. Ini obat mata saya, 1 botol ini untuk 1 hari, dan ini buatan Amerika, nggak ada di Indonesia. Jadi saya sudah menggunakan obat mata ini sudah kurang lebih 24 tahun Bapak Ibu. Saya nggak punya air mata. Akibat saya nggak punya air mata, itu kornea saya burem. Jadi yang kanan ini lebih burem daripada yang kiri. Jadi saya nggak bisa lihat jauh, dan kalau sudah mulai kering, bola mata saya lengket, dan tidak bisa mengeluarkan air mata. Selama saya tidak punya air mata ini, justru saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mata jasmani boleh kabur, tapi mata hati semakin jelas diperkaya dalam Tuhan. Bapak Ibu enak loh, kalau punya masalah bisa menangis tuh senang ya. Punya masalah, tadi ada ibu, siapa tadi yang mamanya meninggal, ya bisa menangis. Papa saya meninggal, saya nggak bisa menangis. Ya, air mata itu seperti di kelopak sini seperti diperas gitu ya Bapak Ibu ya, lalu tidak keluar air matanya, itu nyeri sekali.
Dan kalau dipaksa nangis itu seperti kayak diperas itu nyeri. Ya, supaya saya nggak nyeri, lebih baik saya nggak usah nangis. 24 tahun Bapak Ibu, saya nggak pernah nangis. Ini sampai hari ini kalau secara ilmu psikologi harusnya cepat stres. Loh iya, orang yang nggak pernah nangis itu cepat stres, cepat depresi. Tapi kemurahan Tuhan Bapak Ibu. 24 tahun saya tidak pernah nangis, saya tidak pernah stres, saya tidak pernah tertekan, semua itu karena kemurahan Tuhan yang menolong dan memberi kekuatan kepada saya. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube Pendeta Tanpa Air Mata, inilah Samuel Irwan Bapak Ibu ya. Terima kasih buat Bapak Gembala dan terima kasih buat pengurus gereja. Saya ingin sharing kehidupan bagi Bapak Ibu lewat firman Tuhan pada siang hari ini, dan saya merindukan supaya Bapak Ibu menyimak baik-baik, yaitu di layar kaca Anda atau di layar handphone Anda ada tertulis Kristus sebagai pusat orang percaya. Inilah rahasia yang Tuhan ajarkan kepada saya, bagaimana hidup di tengah-tengah penderitaan, di dalam pergumulan, kita tidak pernah khawatir, kita nggak pernah kesesakan, apalagi sepanjang tahun 12 bulan akan kita jalani tahun yang baru ini, tentu saja akan ada banyak masalah dan pergumulan yang sewaktu-waktu bisa kita alami. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita adalah, siapa sih sebetulnya pusat dalam hidup kita? Seluruh alam raya di jagat raya ini menjadikan matahari sebagai pusatnya, sehingga semuanya berorientasi kepada putaran terhadap matahari. Mereka berputar mengelilingi matahari sebagai pusat jagat raya ini. Dan demikian hidup kita berputar mengelilingi kehidupan kita di sepanjang tahun yang baru ini, bahkan tahun-tahun yang lalu. Sebetulnya siapa pusatnya? Dan pusatnya itu biasanya cuma ada dua, kalau nggak diri sendiri ya Tuhan Yesus. Ya, mari kita lihat next Bapak Ibu. Anda bisa membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 33, dikatakan di sana, ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa demikian? Karena di Roma 11 ayat 36 dijelaskan, sebab segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan ini bagian yang Tuhan ajarkan kepada saudara, bahwa sebetulnya bagian yang menarik dalam hidup kita adalah jasmani kita itu akan baik kalau rohani kita baik. Perhatikan kata tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Siapakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah dalam sini menggunakan bahasa Yunani, menggunakan kata basileia. Basileia itu artinya pemerintahan, kedaulatan, keabsolutan, kemutlakan. Nah itu yang kita cari. Kedaulatannya siapa? Yesus dalam hidup kita. Dan kebenaran itu harusnya mengalahkan pengalaman. Sekali lagi saya mau bilang kepada jemaat Tuhan, bahwa pengalaman itu baik, tapi kita tidak boleh berjalan berdasarkan pengalaman. Pengalaman memang guru yang baik, kata filosofi, tapi sebetulnya kebenaranlah guru yang baik. Kalau orang berjalan dengan pengalaman, Anda ikut pengalaman saya, ikut Yesus, Anda pasti stres. Saya tahu kenapa? Kan tidak semua orang punya pengalaman yang sama, tapi kalau kebenaran sama. Yesus dalam hidup saya sebagai kebenaran, sama juga dalam Yesus yang ada dalam diri Bapak Ibu kan? Dan itulah kebenaran. Dan ketika dia menjadi kebenaran dan pusat hidup kita, maka kita akan menyadari bahwa, oh, kalau semuanya dari Tuhan, lalu oleh Dialah Tuhan memberikannya, ya semuanya juga harus kembali kepada Tuhan. Artinya sehelai rambut di kepala kita, nggak akan dibiarin Tuhan jatuh, kata lagu tadi. Kalau kita menyadari bahwa itu semua adalah kehendak Tuhan, itu semua adalah cara Tuhan mengajar pada kita. Next lagi. Dan orang yang berpusat pada kehendak pada Kristus, yaitu adalah kerinduan Allah dalam diri umat manusia, supaya umatnya itu memprioritaskan Tuhan sebagai hidupnya. Kenapa Tuhan jadi prioritas? Kalau Bapak Ibu jadi prioritas kan senang ya. Anda mungkin pernah melihat orang jadi nasabah prioritas di bank. Dispesialkan, diutamakan gitu ya. Itulah Tuhan. Tuhan juga pengen dispesialkan sebagai very important person in our life. Ya, sebagai pusat kehidupan yang sangat penting dalam hidup kita. Next. Dengan berpusat pada Kristus, hidup akan terlatih. Berarti kan terlatih. Terlatih itu berarti setiap hari mengalami pertandingan. Terlatih untuk memiliki sikap hati yang benar dalam segala situasi. Saudara, berapa kali tadi ada ibu yang bersaksi, jangan ngeluh tadi kan ya, itu benar sekali. Orang yang ngeluh itu adalah pusat hidupnya dirinya sendiri. Orang yang punya sikap hati yang salah itu adalah pusat hidupnya adalah diri sendiri. Lewat firman Tuhan siang hari ini ngajarin kita harus dilatih melalui setiap pertandingan, bahwa Tuhan punya kedaulatan dalam hidup kita, sehingga sikap hati kita itu selalu bisa, orang Jawa bilang itu nerimo gitu ya. Kita bisa nerima apapun yang terjadi. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, kalau saya hari ini kehilangan mama, saya kehilangan papa, saya belum dapat pekerjaan, saya juga belum punya keturunan, itu kedaulatan Tuhan, sehingga sikap hati kita selalu baik di hadapan Tuhan. Dan itu ngebuktiin bahwa saya ikut Tuhan bukan karena berkat, saya ikut Tuhan bukan karena mujizat, saya ikut Tuhan karena keputusan saya yang mencintai Dia. Next lagi Bapak Ibu. Nah ini lihat nih orang ini, next.
Brenda Huckaby itu lahir tahun 96 pada tanggal 22 Januari, ya. Dia pada usia 11 tahun, dia tinggal di kota Louisiana di Amerika Serikat. 11 tahun usianya dia menderita penyakit osteosarkoma, itu kanker tulang, Bapak Ibu. Dan mengakibatkan kakinya harus diamputasi. Pada waktu kakinya diamputasi, dia sama sekali nggak stres. Brenda Huckaby bisa mensyukuri keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Padahal dia anak yang rajin sekolah minggu. Pada suatu kali, next lagi, papanya membawa dia melihat atau menyaksikan pertandingan snowboard. Ya, snowboard itu seperti papan selancar di atas salju di Amerika Serikat. Brenda itu langsung senang sekali melihat pertandingan snowboard itu, sehingga muncul dalam hatinya kerinduan untuk menjadi atlet snowboard, sementara dia nggak punya kaki karena kakinya diamputasi. Tetapi papa mamanya tidak pernah mengecilkan hati atau semangat daripada Brenda anaknya, sehingga dia berkata, kamu mau jadi atlet seperti itu? Dia nggak berkata, oh kamu cacat, enggak. Dia ingat, Yesus yang melahirkan kamu, sampai hari ini Tuhan kasih kamu kesempatan untuk bernafas, berarti Tuhan punya kesempatan buat kamu berkarya. Itu keyakinan papa mamanya. Dan Brenda diberikan motivasi dan akhirnya diberikan pelatih sampai akhirnya beliau dalam keadaan kaki seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Brenda memenangkan pertandingan kejuaraan snowboard di Amerika Serikat. Dia meraih 2 medali emas Paralympic Games tahun 2018 yang lalu. Padahal kakinya sebelah pakai kaki amputasi. Next lagi, bagaimana kakinya cacat seperti itu? Brenda menjadi sumber inspirasi dari sebuah majalah terkenal, majalah sport yang ada di Amerika Serikat. Padahal kakinya cacat. Nah, kalau pusat kita Kristus, Bapak Ibu, keadaan yang tidak nyaman akan jadi nyaman. Sudah tahu kenapa? Karena Tuhan bergerak di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti kata pujian tadi, Allah terus bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya juga pernah mengalami seperti hal ini, Bapak Ibu. Kenapa mata saya catat seperti ini? Saya pernah menjadikan diri saya pusat dalam diri saya. Tahun 93 saya masuk ke desa Mangkupalas, di Samarinda seberang, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu rumah tempat tinggal saya sangat gubuk, nih rumah saya gubuk, terbuat dari kayu, ini kayu semua nih, Bapak Ibu ya. Dan saya tinggal dalam sebuah gereja Pantai Costa Serikat Indonesia. Ini papa mama saya, Bapak Ibu. Waktu itu mata saya masih normal, masih sehat saya, Bapak Ibu ya. Seperti ini. Kemudian saya jadi pengerja di situ, saya bilang, Tuhan jadi pendeta kok miskin ya. Akhirnya saya lari tahun 95, saya lari jadi pengerja pada waktu itu, saya kerja kayu. Next lagi. Lalu saya kerja kayu, next ya. Saya kerja kayu, nah ini saya mengalami keadaan seperti ini Bapak Ibu. Saya kerja kayu, saya lari dari Tuhan, sampai akhirnya saya lupa Tuhan. Padahal saya sekolah Alkitab waktu itu masih diploma, dan saya udah meninggalkan pelayanan, saya bilang Tuhan saya nggak mau pelayanan, nggak jadi pelayanan, jadi pendeta susah. Sampai akhirnya saya kerja kayu Bapak Ibu, dan singkat cerita ketika saya kerja kayu, saya jauh dari Tuhan. Sampai akhirnya ketika saya bisa memaksakan diri menikah, ya saya merasa hebat, bisa mengandalkan diri saya sendiri, saya gosong semua seperti itu, akibat saya kena penyakit Stephen Johnson Syndrome. Ya Bapak Ibu, Stephen Johnson Syndrome stadium 4 Bapak Ibu. Ini mata saya waktu itu buta total, enggak bisa lihat, ya sekujur badan saya gosong, hangus kayak gitu. Bibir, rongga mulut, kerongkongan, hidung, itu melepuh semua, berdarah semua Saudara. Sama lidah-lidahnya sekalian melepuh. Anda pernah sariawan? Satu kecil aja sakit ya, apalagi sekujur mulut Saudara, sama lidah-lidahnya sekalian. Itu melepuh semua, mata buta, suhu badan saya 43 derajat Bapak Ibu. Kuku saya 20 kuku copot satu-satu. Next lagi, dalam keadaan seperti itu saya diberangkatkan ke Surabaya, di Samarinda nggak bisa ngatasin, ya. Next lagi, itu kalau saya tidur miring seperti ini, harus menggerakkan wajah ke tengah, itu next cuil semua Bapak Ibu. Ya, tuh kayak gitu tuh, yang putih-putih itu, yang itu salep yang nutupin luka di pipi saya karena nempel di bantal. Gosong semua. Ini penyakit Stephen Johnson Syndrome stadium 4. Hari itu saya buta, nggak bisa melihat dengan baik. Saya nggak bisa menceritakan secara detail ya Bapak Ibu ya. Anda mungkin lihat di YouTube aja, ada banyak orang upload tentang kesaksian ini. Di YouTube itu ada, ketik aja kesaksian Samuel Irwan, ada kok banyak. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya. Dan menarik sekali, dalam keadaan saya gosong seperti itu, saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Jadi saya diberangkatkan ke Surabaya. Next lagi, ini rumah sakit di Surabaya, Adi Husada Kapasari. Next lagi. Nah, waktu seperti ini, lihat ini punggung saya Bapak Ibu. Ini sobek punggung saya, lihat tuh dagingnya yang putih-putih itu kelihatan. Yang merah-merah itu darah yang mengalir keluar dari tubuh saya. Itu sakit semua Bapak Ibu. Kemudian dikasih obat dari Yantul yang ditempel-tempel di kulit itu, karena saya nggak bisa minum antibiotik sampai sekarang. Saya kalau sakit sampai hari ini saya nggak bisa minum antibiotik, saya harus ya cuma bisa istirahat, kemudian minum vitamin gitu aja.
demam, sakit gigi, sakit apa tidak bisa. Jadi seperti ini tidak bisa minum antibiotik, jadi dikasih obat salep dari luar. Dan menarik sekali, saat seperti itulah saya minta ampun sama Tuhan. Next lagi, itu kulit dibungkus perban seperti ini, besok pagi dibukain perbannya, saudara. Bisa bayangin, kulit masih melepuh kayak gini, Bapak Ibu, dibungkus perban, lalu dikupasin, menderitanya minta ampun. Ini saya alamin. Ini akibat menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan saya. Saya nggak mau bertahan dalam pelayanan yang penuh dengan tantangan waktu itu. Saya mencari kesenangan saya sendiri, pusat saya diri saya sendiri. Saya merasa hebat, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa komputer, ya. Saya lari cari kerja di perusahaan kayu sampai akhirnya jadi kayak begini. Next lagi, dalam keadaan seperti itu saya di ruang isolasi. Dokter vonis saya mati dalam waktu 2 minggu. Akhirnya istri saya suruh datang, ya, susah payah waktu itu datang ke Surabaya. Ini mama saya yang merawat saya. Dalam keadaan kosong seperti itu, dia meratapi saya anak sulung di rumah. Mama saya menangis meratapi keadaan saya, dan dalam waktu itu saya udah nggak punya pengharapan. Next lagi, ya, ini istri saya merawat saya sampai akhirnya berkata begini, kok kamu ada apa sama Tuhan, kok sampai kayak gini? Barulah saya cerita bahwa saya di Sekolah Kitab Tahumangu saya punya nasar untuk menjadi pendeta sepenuh waktu. Lalu saya bilang, loh kamu kok nggak bilang sama saya kamu punya nasar seperti itu? Ayo kok dokter udah angkat tangan ini, ayo kita bertobat minta ampun sama Tuhan. Aku siap mendampingi kamu melayani. Sampai akhirnya saya bertobat minta ampun, tapi nggak langsung baik. Justru keadaan makin bertambah parah. Next lagi, ya itu 20 kuku saya copot satu-satu. Next lagi, ya kemudian dari 2 puting saya di dada ini mengalir darah yang nggak berhenti ngalir. Dikasih alkohol itu nggak berhenti, ngalir terus. Ya, kemudian kulit kepala saya itu mengelupas, Bapak Ibu, membusuk, bau yang minta ampun. Sampai dokter bilang suruh gundul, tapi istri saya nggak bolehkan. Jadi dengan pelan-pelan dengan jarinya dia merawat borok-borok di seluruh kepala saya. Next lagi, kemudian dari telapak kaki, telapak tangan itu bisa mengelupas, menggelembung ini Bapak Ibu di sini. Ini bisa apa itu namanya menggelembung, mengelupas begitu. Sampai akhirnya saya digunting sama dokter di sini untuk mengeluarkan cairan yang ada di gelembung telapak tangan dan 2 telapak kaki saya. Next lagi. Saraf kaki saya kecepit, Bapak Ibu, sakit minta ampun. Nggak bisa diurut, nggak bisa minum obat. Mau diurut bagaimana, wong kaki melepuh. Pasti remason ya, nanti kan jadi perih, jadi dibiarin, saudara. Itu kaki melepuh itu dibiarin, sakitnya minta ampun di saraf dekat lutut saya itu. Tapi dalam keadaan seperti itu, saya merendahkan diri. 2 Tawarikh 7:14 berkata, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Negeri itu bicara keadaan. Dan disitulah saya bertobat minta ampun sama Tuhan, merendahkan diri, saya bilang, Tuhan saya janji, kalau saya sembuh saya akan kembali full time melayani Tuhan. Next lagi, dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, ya ini suster yang merawat saya, dehidrasi itu luar biasa, banyak orang meninggal kena penyakit ini Bapak Ibu. Stadium 1 aja banyak mati, apalagi stadium 4. Dan dalam keadaan seperti itu mata buta, next lagi, tiba-tiba Tuhan membuat keajaiban ya. Next lagi, saya ini divonis buta untuk selamanya oleh dokter mata, Bapak Ibu. Kornea mata saya keruh, kemudian tidak punya air mata, dan seperti ada sekat yang menutupi bola mata. Next lagi lihat, dalam keadaan seperti itu mujizat terjadi. Next lagi. Ya ini suster tiba-tiba kaget karena saya berkata, suster, aku di rumah sakit Adi Husada ya. Loh kamu kok tahu sama katanya? Di spray ini ada tulisannya, suster. Coba dibaca, saya baca warnanya merah gitu. Rumah sakit Adi Husada, Kapasari, Surabaya. Warnanya apa, Sam? Merah. Loh, kamu lihat saya? Kelihatan, sus. Alhamdulillah, katanya. Lalu dia panggil dokter matanya datang, mata saya diperiksa, Bapak Ibu. Hari itu sampai hari ini, itu bola matanya itu korneanya bisa nampak, Bapak Ibu. Ya cuma sekarang ini yang sebelah kanan agak burem, karena apa? Peristiwa itu sampai sekarang saya tidak bisa lihat dengan jelas. Jadi jarak pandang saya itu sangat terbatas. Bayangkan dalam kondisi mata seperti ini saya harus melayani Tuhan, jadi gembala, jadi ketua BPD, itu sebetulnya secara manusia sangat berat. Ya, dokter kulit juga dibuat heran. Itu kulit saya kering semua, Bapak Ibu. Padahal kemarin masih basah dan ini tanpa antibiotik. Harusnya makan waktu berbulan-bulan. Tapi kalau Tuhan buat keajaiban, dia tersentuh dengan hati kita ketika kita berkata, Tuhan kau pusat dalam hidupku. Dia tersentuh dan dia bisa buat keajaiban. Mata saya bisa melihat, kulit bisa kering, dan dokter bilang, Sam, saya butuh waktu untuk memulihkan bercak-bercak di dada dan di punggung dan semua kulitmu yang bercak-bercaknya ini. Dia butuh waktu 2 tahun. Saya cuma 5 bulan pulang, tidak rawat jalan panjang lagi, cuma pakai obat seadanya, habis ya sudah saya nggak beli. Karena waktu itu sudah masa itu ya, Krismon tahun 98.
Sampai akhirnya saya sembuh total sampai hari ini, nggak ada bekas sama sekali, Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian saya mengalami keadaan Tuhan seperti itu. Next lagi. Dan ini adalah obat-obat mata saya, Bapak Ibu. Ini buatan Amerika. Satu botol ini harganya kurang lebih 13 US dollar. Ya, satu botol satu hari. Itu bayangkan sampai hari ini Tuhan menolong saya loh Bapak Ibu. Kalau dia pusat dalam hidup kita, dia peduli dengan kita, dia menyatakan kuasanya. Saya selama 2 tahun tidak ada yang ngundang saya selama pandemi ini. Jadi kalau saya nggak ada ngundang saya, otomatis pendapatan berkurang kan seharusnya begitu. Tapi Tuhan Allah yang ajaib, saya nggak ada usaha sama sekali. Bahkan saya sampai hari ini mengembalakan di kota Bontang, jemaat kurang lebih 600, saya nggak ngambil sepeser pun kas perpuluhan atau perpuluhan gereja untuk saya pribadi. Sampai sekarang, saya bukan pengusaha. Tapi Tuhan menyediakan dengan begitu ajaib. Kami di sini ya dalam kesederhanaan berusaha untuk melayani sebisa yang bisa kami layani. Itu Tuhan sediakan obat mata itu dengan ajaib loh Bapak Ibu. Sampai hari ini itu ada orang-orang yang saya nggak pernah kenal. Mereka tergerak, mereka bisa mengirim obat mata bergantian kepada saya tanpa saya minta Bapak Ibu. Bahkan di masa pandemi kemarin saya sudah terima 3 kali pengiriman, puluhan botol Bapak Ibu. Ada yang 50, ada yang 30, ada yang 80 botol. Dan sampai hari ini saya masih punya stok cukup banyak ya untuk mata saya ini. Dan itu saya percaya dari Tuhan dan oleh Tuhan yang mengerjakan. Dan segala sesuatunya saya kembalikan kepada Tuhan. Hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan. Dan bagian itu membuat saya bisa merasakan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu sebetulnya rindu jadi pusat dalam kehidupan kita, bukan karena terpaksa, tapi karena betul-betul kita memilih Dia. Next lagi, lihat ini buktinya. Ya, bukti bahwa Tuhan ingin menjadi sentral dalam hidup kita itu di dalam Kejadian pasal 29 ya. Dari dalam tanah Tuhan Allah menumbuhkan setiap jenis pohon yang sedap dipandang dan baik untuk dimakan. Pohon kehidupan ada di tengah-tengah taman itu. Begitu juga pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Saudara lihat, Tuhan sengaja taruh pohon kehidupan di tengah-tengah Taman Eden. Juga pohon kehidupan bersandingan dengan pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden, gitu ya. Bersama dengan pohon buah-buahan yang lain. Teman saya bilang pohon buah-buahan di Taman Eden itu pada waktu itu huruf depannya N. Semuanya huruf depan N. Pohon nangka, nanas, ya, buah naga gitu ya. Lalu buah nonong, nunu, nulen, namut, nemaknya, muak pada waktu itu huruf depannya N, nunala gitu ya. Supaya saudara nggak tegang gitu ya. Ya. Jadi Tuhan taruh itu pohon kehidupan di tengah-tengah Taman Eden bersandingan itu karena Tuhan pilih lihat yang dari antara pilihan ini yang pilih kamu pilih siapa. Tuhan nggak mau nggak ada pilihan lalu milih dia, nggak mau. Tuhan sengaja taruh pohon pengetahuan baik dan jahat supaya dengan kehendak bebas kita harusnya kita memilih pohon kehidupan. Sama kan kita dengan setiap hari Bapak Ibu. Di tengah-tengah kehidupan saudara yang begitu banyak pilihan, siapa yang Anda kasihi? Masalah bikin khawatir atau Tuhan bikin sejahtera? Mana yang Anda pilih? Itu keputusan kita. Bukan karena nggak ada pilihan, lalu saya pilih Tuhan, nggak bisa begitu. Pusat dalam kehidupan kita, jadikanlah Dia pilihan utama dalam hidup kita. Sampai keputusan membela Dia, menolong Dia. Next lagi, juga dikatakan di dalam Keluaran 29:45, aku tinggal di tengah-tengah bangsa Israel dan menjadi Allah mereka. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan, Allah mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir, supaya aku dapat tinggal di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan, Allah mereka. Tuhan rindu supaya saudara dan saya betul-betul menyadari dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sepanjang tahun ini, Tuhan di tengah-tengah kita. Makanya Yesus dikatakan sebagai Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Dia bersama dengan saudara, dia memimpin saudara. Dan dia memberikan kasih setianya buat kita. Supaya saudara sadar, kalau dia di tengah-tengah kita, pusat kehidupan kita, harusnya kita menyadari. Kalau berkat datangnya dari dia yang mengerjakan berkat itu, saya juga akan kembalikan semuanya kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Harusnya seperti itu. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk sombong atau lari dari Tuhan. Ya, next lagi. Hagai pasal 2 ayat 5, kemudian Sakaria pasal 2 ayat 10, sesuai dengan janji yang telah aku ikat denganmu ketika kamu keluar dari Mesir, Rohku tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. Nah, jangan takut itu dalam Alkitab ditulis 365 kali. 1 tahun ada 365 hari. Jadi 1 hari, 1 kali Tuhan bicara sama saudara dan saya, jangan takut. Ya, Dia ada di tengah-tengah kita. Anda yang belum punya rumah, Bapak Ibu yang belum punya keturunan, Anda yang mungkin belum punya pekerjaan, Bapak Ibu yang sedang dalam keadaan menanti mujizat Tuhan, jangan takut, Dia di tengah-tengah kita. Kalau kita sadar kita disertai Tuhan, harusnya kita menyadari, saya ini orang penting, sehingga saya dikawal sama Allah semesta
alam. Oh, itu luar biasa. Saudara dikawal karena saudara orang penting. Orang pentingnya siapa? Orang pentingnya Tuhan. Berlakulah sebagai orang penting. Jangan berlaku sembarangan atau sembrono. Karena kita ini orang penting. Orang penting itu ngomongnya nggak sembarangan. Perilakunya nggak sembarangan. Sehingga kita sadar, oh ada Tuhan yang mengawal saya. Saya harus hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Kedaulatannya, kemutlakannya itu ada dalam diri kita. Sehingga saya nggak ngeluh gitu Bapak Ibu. Ya. Zakaria 2 ayat 10. Hai Putri Sion, siapa Putri Sion? Saudara dan saya. Bersukacitalah dan bersorak-soreklah, sesungguhnya aku akan datang dan bersemayam di tengah-tengahmu. Sudahkah kehadiran Tuhan, Bapak Ibu, di dalam hidup kita, mau kita bersukacita? Kalau kita sadar setiap hari dalam tekanan dan pergumulan kayak saya gini, saya sadar Tuhan menyertai saya tidak punya alasan untuk mengeluh. Telah terbukti dia memelihara kehidupan saya. Saya punya alasan hanya satu, bersukacita, karena dia bersama dengan saya dan diam di dalam kehidupan saya. Haleluya. Next lagi. Kemudian di Matius pasal 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ya di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini bukti. Saudara berdoa, suami istri, kemudian saudara dengan Roh Kudus dalam dirimu, dua pribadi berdoa, Tuhan ada di tengah-tengah kita, gitu ya. Kemudian di Yohanes pasal 20 ayat 10 dikatakan, pada hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-muridnya, Yesus di tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Ayo Bapak Ibu, saudara mungkin hari ini seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sedang ketakutan. Ketakutan masalah pergumulan ekonomi, pergumulan pandemi, kita sembunyi, ya kita menjauhkan diri dari kerumunan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sekalipun mungkin kita terisolir, Tuhan tetap ada dan dia bisa menembus dan tetap bisa menyatakan kasih setianya buat kita. Itu keajaiban yang Tuhan berikan bagi kita, kekasih Tuhan. Next lagi lihat, jadi Tuhan mengalahkan ketakutan. Dalam tabernakel atau dalam perjanjian lama, ini saya mengajar, kerinduan Tuhan tengah-tengah kita itu sudah dinyatakan Bapak Ibu lihat gambaran ini. Next lagi. Ya, dikatakan di dalam bilangan Bapak Ibu ya. Bisa agak turun sedikit. Dikatakan di dalam bilangan pasal yang ke-6 ayat 8 ayat 1 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun ya. Pasal 7 ayat 89. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerup itu. Demikianlah ia berfirman. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu, berarti kan memasang lampu itu haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan. Kata depan ini menggunakan kata panim dalam bahasa Ibrani, ya di depan kandil. Jadi ini bagian gambaran Bapak Ibu dari ayat yang kita baca tadi Roma pasal 8, bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya untuk Tuhan, dari dia oleh dia dan untuk dia, itu digambarkan di dalam kaki dian atau kaki dian atau kandil dalam bahasa bahasa seperti ini gambarnya. Nah, ini dari tutup pendamaian, artinya biasanya kan Tuhan berfirman dari gunung Horeb, berfirman langsung dari dalam hati gitu ya. Tapi ini dikatakan dari tutup pendamaian, dari mercy seat itu, dari kemurahan Tuhan, dari tabernakel, dari tabut perjanjian. Ini Tuhan menyatakan firman-Nya. Berarti ini sangat penting Bapak Ibu. Dari tabut perjanjian, Tuhan berfirman sama Musa, kamu harus membuat kandil. Dan kandil ini lampu-lampunya Bapak Ibu itu mengarah ke tengah. Anda lihat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat baik-baik, itu moncongnya itu 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan, itu mengarah ke tengah. Nah, ini Bapak. Ini gambaran apa sebetulnya? Panim. Itu bicara tentang dalam bahasa Ibrani bahwa hidup kita tertuju kepada kehidupan Kristus. Yang tengah ini adalah kehidupan Yesus. Next lagi lihat. Next lagi layarnya. Pusat kehidupan kita seperti 6 cabang lampu mengarah ke tengah. Itulah pribadi Yesus Kristus sebetulnya. Wahyu 1:13 mengatakan, dan di tengah-tengahnya kaki dian itu, aku melihat seorang seperti anak manusia. Siapa ini? Yesus. Memakai jubah sampai ke kaki dan sebuah selempang emas di dadanya. Ini sebuah nubuatan Bapak Ibu. Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu menyertai kita, itu kayak kaki dian. Udah dari dulu kerinduan Tuhan itu digambarkan. Bahwa dia rindu ada tengah-tengah kita, hidup kita harus berpusat kepada apa yang tengah kehidupan kita, yaitu Yesus itu Bapak Ibu. Dan inilah gambaran bahwa kalau Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, dia akan menerangi kehidupan kita. Next lagi. Dan itu bagian di mana berpusat pada Kristus, itu berarti memberikan segala kemuliaan baginya. Dan Tuhan mengajarkan to God,
be the glory, semua kemuliaan itu bagi Tuhan. Jadi kita dalam pergumulan, Tuhan, pergumulan saya ini Engkau izinkan terjadi. Saya pasti bisa lolos. Kalau saya lolos, kemuliaan bagi Tuhan. Next lagi. Dan inilah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kejadian pasal 22 ayat 1. Kisah tentang apa ini? Kisah tentang Abraham, Bapak Ibu. Di mana Tuhan minta anaknya diserahkan yang sudah dinanti selama kurang lebih waktu itu dia umur 100 tahun. Waktu itu Ishak umurnya 32 tahun lah ketika dipersembahkan itu. Seumuran dengan ketika Yesus dipersembahkan, 32-33 tahun lah kurang lebih. Dan menarik sekali, Ishak tidak berbantah. Dia menyerahkan Ishak. Di Kejadian 22 ayat 1 dijelaskan di sana bahwa setelah berapa lama waktu Abraham berjumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan minta anaknya. Dan itu bicara tentang sebuah kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yang disayangi, tidak pernah ditahan. Abraham menyerahkan Ishak dengan sukacita. Abraham menyerahkan Ishak dengan penuh keyakinan. Sehingga sejak hari itu Tuhan mengikat perjanjian kembali dengan Abraham. Sehingga dia menjadi bapa segala bangsa. Apa yang menjadi Ishak dalam kehidupan kita? Mungkin bukan harta, bukan mobil, bukan rumah ya. Tapi seringkali menjadi Ishak dalam hidup kita itu adalah ego kita. Sifat buruk kita simpan dalam diri ini. Tuhan tuh tidak bisa bersanding dengan itu, Bapak Ibu. Tuhan nggak bisa bersanding dengan watak-watak buruk dalam hidup kita. Tuhan tidak bisa bersanding dengan semua sifat buruk kita. Harus serahkan kepada Tuhan. Jangan jadikan itu Ishak. Tuhan ingin supaya dia memberikan bagian menarik dalam hidup kita. Dan hari itu Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita. Next lagi. Yang kedua dikatakan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 26. Ini adalah sebuah perintah di mana Daud mengajarkan kepada kita hidup yang berpusat pada Kristus seperti apa. Dia itu orang yang berpegang pada perjanjian, Bapak Ibu. Saya tahu Goliat di depan saudara banyak. Tapi kalau Anda berpusat pada Kristus, Anda akan ingat perjanjian yang Dia berikan bagi kita. Daud berkata, mengapa orang bangsa tak bersunat itu berani menghina barisan segenap Allah semesta alam? Kenapa dia menyebut orang Filistin sebagai bangsa tak bersunat? Karena sunat hanya untuk perjanjian antara Allah dengan Abraham atau bangsa pilihan Tuhan. Di mana Tuhan menyertai dan memberkati. Itu harus kita pegang, Bapak Ibu. Kalau Tuhan ada di tengah kita, Anda punya covenant, punya perjanjian, itu membuat kita menjadi orang yang nggak pernah takut, nggak pernah gentar menghadapi segala persoalan. Karena kita punya perjanjian, Bapak Ibu. Nah, orang yang nggak pegang perjanjian, artinya dia akan berjalan dengan dirinya sendiri, menurut kemauannya sendiri. Perjanjian itu membuat kita berani menghadapi tantangan oleh Daud. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang punya perjanjian. Ya, yang ketiga, next lagi. Kemudian di sini katakan di dalam Kisah Rasul, naik lagi. Kisah Rasul pasal 3 12 sampai 13. Ini kisah tentang di mana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di bait suci, Bapak Ibu ya. Ingat, dalam nama Yesus orang Nazaret, angkat hatimu dan berjalanlah. Ingat itu. Ketika dia minta sedekah, Petrus berkata, emas dan perak tak ada padaku kan. Nah, pada waktu itu murid-muridnya kagum dan takjub melihat pekerjaan Tuhan. Dan banyak orang akhirnya mengeluh-elukan ya Petrus dan Yohanes ini. Di dalam ayat 12 dan 13 dijelaskan di sana, kenapa mereka mengurumuni Petrus? Ya, sangkamu aku ini dewa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub lah yang menyembuhkan orang ini. Dia mengembalikan semua kemuliaan kembali kepada Yesus. Dia Yesus orang Nazaret yang kamu salibkan itu katanya. Dan itu bagian di mana Petrus mengembalikan kemuliaan. Dari Allah, oleh Allah memakai Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu, dan akhirnya ketika mereka dipuji sebagai penyembuh atau sebagai, ya katakanlah kayak dewa gitu, Petrus nggak mau. Ini pekerjaan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Yesus orang Nazaret yang kamu salibkan itu. Dia kembalikan semuanya kepada Yesus. Hari-hari ini mungkin banyak orang memuji saudara, mungkin banyak kita bisa bersaksi karena kebaikan yang kita alami dari Tuhan, Bapak Ibu ya. Jangan dicuri, kembalikan itu pada kemuliaan Tuhan, karena semua itu dari milik Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, dari khotbah sabda bahagia di bukit, kata berbahagia yang pertama kali bukanlah berbahagia orang yang suci hatinya, bukan. Bukan berbahagialah orang yang murah hatinya, bukan. Tapi kata berbahagia yang pertama kali yang diucapkan oleh Yesus adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu tanda bahwa kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, itu orang yang mengandalkan Tuhan, itu orang yang betul-betul ya menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Tanpa Tuhan aku nggak bisa menjalani tahun ini. Itulah orang yang berbahagia. Dan itu yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Ya, yang keempat, next lagi. Di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat yang ke-23. Ini bagian di mana Tuhan mengajar kepada kita untuk mengerti satu keadaan di mana
Herodes itu mencuri kemuliaan Tuhan. Herodes pada waktu itu berpidato, ya, kemudian dia dipuji orang, ini suara Allah, bukan suara manusia. Wah, dia bangga, langsung ditempeleng atau ditampar malaikat sehingga dia mati di tempat dan dimakan cacing. Saya yakin keberhasilan yang Anda miliki, jawaban doa yang Anda miliki, itu akan membuat orang terpukau. Orang itu terpukau pasti ekspresinya memuji, Bapak Ibu. Begitu kita dipuji, berwaspadalah supaya jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, next lagi, bahwa segala kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Mengapa segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan? Next lagi, ya, ayat ini katakan gini, prinsip imam dalam menyalakan api lampu atau menyalakan atau memasang, itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ini Bapak Ibu, ya. Ya, menggunakan kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani, Allah. Ya, kata Allah ini satu kata yang dipakai untuk menggambarkan mengerjakan sesuatu, menyalakan sesuatu atau memasang, gitu ya. Dan itu atau mengangkut atau mengangkat. Itu juga diteguhkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 2. Ya, dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihnya supaya ia lebih banyak berbuah. Kata dipotongnya itu bukan dipangkas, bukan Bapak Ibu ya. Kata dipotongnya dalam bahasa Yunani menggunakan kata airo, itu merujuk kepada kata Allah dalam bahasa Ibrani. Ya, yang artinya itu diangkat keluar. Sama kayak pelit ini Anda lihat di gambar itu, imam itu kalau mau menyalakan kaki dianya, kan harus diisi minyak, sumbunya ditarik, diangkat. Nah, bukankah imam besar agung kita adalah Yesus yang mengangkat sumbu kehidupan kita yang seringkali hampir pudar nyalanya? Dia mengangkat, dia memberikan. Kata Allah dan airo itu sama. Dia bukan, Anda mungkin hari ini dalam keadaan tertekan, Tuhan nggak buang saudara, Tuhan nggak buang kita yang merasa nggak berarti, enggak. Dia diangkat kehidupan kita, diberinya pengharapan, dinyalakannya api, didorongnya kita, diberikannya semangat, bahkan diberkatinya kita. Itulah yang besar kita. Itu makanya kita harus belajar untuk mengerti bahwa prinsip perjanjian baru adalah mengangkat. Mengangkat itu artinya memberi kesempatan. Makanya Tuhan melarang kita menghakimi, kan? Kenapa? Karena Tuhan kerjanya mengangkat. Mengapa kita manusia seringkali menghakimi? Apalagi kalau dengar pendeta jatuh, senangnya minta ampun, langsung viral. Pendeta itu jatuh, hamba Tuhan itu jatuh. Lihat anak Tuhan lebih miskin daripada kita karena suatu dosa, senang sekali itu viral langsung. Ya Bapak Ibu, mari kita belajar. Imam besar agung kita memberikan teladan. Dia ngangkat kita yang tidak berdaya. Dia ngangkat kita, dia memberikan kita kekuatan. Ya, dia membuat kita nih, ya kayak kandang lah Bapak Ibu. Yesus kenapa lahir di kandang? Karena dia anak domba Allah. Anak domba lahirnya di kandang. Kenapa dia dibungkus kain lampin? Gembala-gembala di Efrata itu kalau dia dapat domba yang beranak, anaknya itu dibungkus kain lampin. Supaya apa? Enggak lari sana lari sini. Dibungkus kain lampin, ditaruh di atas palungan. Kalau dia dilaburin minyak dulu baru dibungkus lampin. Itu bicara tentang sebuah ketentraman, kenyamanan. Dan Yesus ingin memberikan ketentraman, kenyamanan bagi kita. Kandang bukan soal kandangnya, tapi soal siapa yang lahir di kandang. Karena Yesus lahir di kandang yang hina, kandang itu jadi terkenal. Ya sampai hari ini orang berusaha untuk pergi ke Bethlehem untuk foto di depan tempat di mana Yesus dipercaya lahir di situ. Yang dulunya kandang. Dari kandang menjadi tempat yang sangat terkenal. Famous place. Ya itulah hidup kita. Kita ini mungkin lebih hina, lebih kotor, tapi Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia membungkus kita dengan damai sejahteranya, disertakannya dalam hidup saudara dan saya. Untuk membuat Anda menjadi pribadi yang dipromosikan, diangkatnya kita. Kata dipotong itu berarti diangkat, Bapak Ibu. Ranting itu yang nggak berbuah itu diangkat, dinaikkan, supaya serat-seratnya bisa menyerap kembali lebih detail dari akar atau dari pokok itu, sehingga menghasilkan lebih banyak buah. Dan itulah Tuhan dalam hidup kita. Jadi Tuhan mengajar kepada saudara dan saya hari ini, kalau kau berpusat pada Kristus, kita nggak akan menghakimi orang, tapi kita akan mengangkat orang, memberikan kesempatan kepada orang, sehingga orang itu bisa mengenal kasih Tuhan dalam hidupnya. Next lagi, yang terakhir. Ya, terima kasih. Sudah habis semuanya. Ya, saya berterima kasih banyak bagi Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk memberikan kehidupan kita dipersembahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa memberikan kepada saudara kehidupan yang lebih berkenan dan lebih lagi menyenangkan dari Tuhan. Saya percaya masalah kita tambah hari bukannya tambah ringan, mungkin akan tambah besar. Tapi semakin besar masalah kita, semakin dahsyat dan makin besar kuasa pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya. Saya percaya anugerah Tuhan menyertai kita dan hidup Anda akan menjadi pribadi yang berkemenangan. Jangan pernah menyerah, Tuhan ada bersama dengan kita. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya merasakan peliharaan Tuhan. Tiap tetes demi tetes,
Obat ini saya teteskan ke mata saya melihat kasih setia Tuhan yang tak pernah beranjak dalam diri ini. Ketika kita bisa menjadi pribadi yang yakin akan penyertaan Tuhan, menghargainya, dan kita juga dihargainya, karena kita adalah pribadi yang disebut sebagai orang yang berharga. Jangan egois Bapak Ibu ya, jangan cuma bangga punya Yesus, jangan cuma bahagia punya Yesus, tapi sudahkah Yesus bahagia? Sudahkah Yesus bangga punya Anda dan saya? Kita hanya bisa membuat dia bangga punya kita kalau dia menjadi pusat kehidupan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Saya mengembalakan di Bontang hanya masuk, membawa surat tugas dan baju satu koper. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu, saya bisa membangun sebuah gereja di sini, dan itu gereja yang ajaib. Saya nggak pakai janji iman jemaat, saya nggak pakai jalankan proposal, saya nggak pakai bikin basar, nggak pakai panitia pembangunan. Tuhan yang beracara. Saya tinggal di Bontang, tapi Tuhan berkati saya dengan berkat dari metropolitan dan dari bangsa-bangsa. Dengan mata kabur ini saya jadikan dia pusat kehidupan saya. Oh, kemurahan Tuhan luar biasa. Tuhan bawa saya ke 32 negara, Bapak Ibu, 5 benua dengan mata cacat ini untuk memberitakan Injilnya dan menguatkan hati banyak orang percaya. Dan saya berkata, Tuhan, bukan soal yang terkecil, tapi soal siapa yang ada di dalam yang terkecil. Sama kayak Bethlehem, sama juga kayak Bontang. Saya ada di kota Bontang terkecil, tapi Tuhan bisa memancarkan sinarnya karena kita belajar mengasihi Tuhan. Hari ini tidak usah takut menjalani hari-hari di tahun yang baru ini. Tuhan menyertai saudara, Tuhan berikan kehidupannya. Jadikan dia matahari yang menerangi dan menjadi pusat dalam kehidupan kita. Dia akan membuat hidup kita bersinar untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Amin firman Tuhan. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Mari tunduk kepala, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, aku datang kepadamu, menyerahkan setiap jemaat GBI Jatinegara Timur ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu kami punya keterbatasan, Bapak. Mungkin hari ini kami dipandang orang sebagai orang yang terkecil. Kami lemah, kami punya doa belum dijawab, banyak orang meremehkan kami. Tapi kami hari ini bersyukur, Tuhan lahir di kandang. Demikian juga Tuhan ada dalam hidup kami, memberikan kami kuasa pertolongan. Tuhan, aku berdoa bagi segenap jemaat yang hari ini dalam kecemasan, dalam ketakutan untuk melangkah hari esok. Tuhan, sadarkan kami, Pak, Engkau Allah yang Maha Raja, segala Raja itu ada menyertai kami. Engkau membimbing kami, dan bila kami tetap tertuju kepadamu, Tuhan, sama seperti keenam lampu kaki Dian itu, tertuju kepada lampu yang ada di tengah kehidupan Kristus. Demikianlah kami mau tertuju kepadamu, Tuhan. Bila dalam segala aspek kami, perilaku kami, perubahan paradigma kami, membuat kami mengalami perubahan perilaku, dan punya perubahan gaya hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan inilah kehidupan kami tujukan kepadamu, Tuhan. Kuatkan hati saudara-saudaraku, jemaat GBI Jatinegara Timur ini. Tolong mereka, Tuhan. Yakinkan mereka bahwa Engkau belum selesai dengan mereka. Masih ada berkat yang datang daripadamu, oleh padamu, Tuhan. Dan juga untuk kemuliaan bagi namamu, yang akan Tuhan percayakan kepada setiap jemaat dan setiap pelayan Tuhan di gereja ini. Aku bersyukur bisa bersama-sama dengan mereka lewat ibadah virtual ini. Hamba percaya, Tuhan, kasih-Mu akan nyata dan dahsyat, mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, meteraikan firman-Mu di hati kami, sampai kapanpun Engkau pusat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan